Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 040. Dimitri melumat bibir Susana dengan rakus dan lama. Hingga Susana terengah-engah. Lalu mendorong tubuh Dimitri agar menjauh. Susana mengeluarkan cermin kecil dari tas kecilnya. Dia memekik. Lipstiknya sudah tak keru-keruan bentuknya. Kau selalu saja jadi pengacau, Dimitri. Susana mengambil tisu dalam tas, menyeka area bibirnya lalu kembali memakai lipstik. Dimitri menarik pinggang Susana. Semua orang sedang berpesta dan bergembira. Apa? Tak sebaiknya kita juga bergembira berdua saja. Lepas. Bisa-bisanya mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Ayo, ke taman. Cicipi semua hidangan di sana. Tenang saja, semua hidangan sudah aku cicipi dan aman. Dimitri hendak kembali mencium Susana, tapi tenaga Susana berkali-kali lipat dari Dimitri. Susana meninggalkan Dimitri dengan langkah lebar dan cepat. Kuat sekali tenaga calon istriku. Wah, bisa-bisa aku kewalahan nanti. Sekarang pura-pura enggan disentuh. Tapi kita lihat saja nanti setelah kita menikah, Susana. Dimitri tersenyum membayangkan saat-saat menyenangkan bersama Susana jika dirinya bersatu di pelaminan. Sharon memandangi koleksi tas mewahnya yang menggunung. Sepatu dan juga baju-baju yang masih berbandrol. Padahal kemarin aku sudah membagikan banyak baju ke pekerja Reza, kenapa masih saja menggunung? Gumam Sharon sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mau kuapakan tas ini? Sekarang aku tak punya rasa percaya diri untuk sekedar hangout dengan Lisa, Hana dan Selma. Tas dan semua barang ini kubeli hanya untuk menyamai hobi mereka mengoleksi barang branded terbaru dan terbatas. Sharon duduk di tepi tempat tidur dan mengembuskan napas pasrah. Ditimangnya tas terbaru pemberian Reza seharga 300 juta. Dulu, harga tas limited edition seperti itu terasa bagai barang murah bagi Sharon. Dia ingin menjual sebagian koleksinya, tapi tas-tas mahal itu pemberian Dein dan Reza. Sharon bingung. Akhirnya dia memilih dan memilah sebagian koleksi tasnya untuk dijual kembali. X. Disinilah Sharon, di butik langganan dia membeli tas. Karena semua tas milik Sharon masih terjaga dengan baik kualitasnya, pemilik butik berani membeli kembali dengan harga tinggi. Sharon nyaris tak percaya dengan rekeningnya yang kembali bertambah, bahkan menutup uang pembelian rumah. Menjual 3 tas saja senilai dengan rumah sederhana yang kubeli. Bahkan lebih. Sharon termenung melihat isi rekeningnya yang bertambah kembali. Maaf, Ma, Reza, koleksi tas pemberian kalian harus kujual sebagian. Sharon menyetir mobil membelah jalanan kota Jakarta senja hari. Dia ingin ke pantai. Bila dulu tempat favoritnya diskotik dan restoran mewah, kini Sharon ingin menyendiri. Menikmati suasana pantai saat senja hari. Maka disinilah kini Sharon berada, di tepi pantai dengan selaksa gundah yang ingin dia bagi dengan laut. Konon katanya, laut pandai menyimpan jutaan cerita di dasarnya yang paling dalam. Sharon ingin melepaskan kesedihannya pada laut. Tanpa Sharon tahu, sejak dia keluar dari rumah menuju butik dan kini berada di pinggir pantai, Josh setia mengikutinya. Sedalam itukah gundahmu, Sharon? Laut dan tempat sepi bukanlah kesukaanmu. Tapi kenapa kini kau seperti mencoba bersahabat dengan keduanya? Josh membatin pedih melihat Sharon yang kini selalu saja menghindar darinya. 2 jam Josh menemani Sharon yang hanya duduk diam di atas bebatuan menikmati senja hari di tepi pantai. Angin menerbangkan rambut dan memainkan baju yang dikenakan Sharon. Ombak bergulung memaguti kakinya yang telanjang. Senja pun semakin menua, Sharon memejam. Duhai laut, aku titipkan sedihku padamu.
Simpanlah di dasarmu yang paling dalam. Jangan pernah kau munculkan ke permukaan. Karena rasanya aku tak akan sanggup menahan. Terima kasih, sudah mendengar keluh kesahku. Tetaplah hebat dengan deburmu yang luas dan mampu menyimpan ribuan cerita dalam diam. Sharon bangkit, langkah yang awalnya lunglai kini terasa ringan. Dia menoleh lagi dan tersenyum pada camar-camar yang kini bernyanyi riang, seolah mengantarkan kepergian Sharon dengan alunan semangat untuk menempuh jalan baru dalam hidupnya. Josh pun terkesima melihat senyum damai Sharon pada laut, dia ikut bangkit dari kejauhan. Dilihatnya Sharon masuk kembali ke mobilnya. Perlahan mobil Sharon melaju meninggalkan tepian pantai diikuti oleh Josh diam-diam. 40 menit waktu yang ditempuh Sharon menuju kembali ke rumahnya. Dia memasukkan mobil ke garasi dan menghilang di balik pintu. Lampu rumah pun menyala, tirai ditutup dan senyap. Josh menghela napas panjang. Setidaknya Sharon tidak melakukan hal gila demi untuk meredam rasa kecewanya yang teramat dalam. Josh pun tidak berani menghubungi Sharon untuk saat ini setelah Sharon memakinya karena sudah memberitahu alamat rumahnya pada Omah. Tidurlah, Sharon. Lupakan luka dan kecewamu. Aku tetap akan menunggu. Josh perlahan melajukan kembali mobilnya meninggalkan rumah Sharon. Tanpa Josh ketahui, Sharon kembali membuka tirai jendela dan mengintip ke arah jalan. Dia tahu Josh membuntutinya sejak dia pergi ke pantai. Maaf, Josh. Aku belum bisa membuka hati untuk siapapun, terlebih kamu. Sharon kembali menutup tirai jendela. Lampu rumah pun kembali mati. Keesokan harinya Sharon menuju kampusnya, dia ingin melanjutkan pendidikannya yang tertunda. Kali ini dia benar-benar memikirkan jurusan yang akan dia ambil. Tidak. Seperti sebelumnya, dia hanya asal mengambil jurusan bisnis dan manajemen. Sharon mengambil jurusan itu kali ini. Kuliah di kampus baru dengan suasana baru. Dia enggan bertemu dengan Lisa, Hana dan juga Selma. Teman kuliahnya dari kalangan orang berada. Padahal orang tuanya mampu menyekolahkan mereka ke luar negeri. Sayang, ketiga temannya enggan belajar berbahasa internasional. Pikiran mereka dijejali shopping dan menghamburkan uang orang tua. Mirip sekali dengan Sharon. Sharon, sapa seseorang. Sharon menoleh. Dia terkejut. Kamu ngapain di sini? Tanya Sharon pada Lanita. Mendaftar di kampus ini. Aku kuliah sekarang, melanjutkan pendidikanku yang tertunda. Kamu sendiri. Lani tampak senang bertemu Sharon. Aku mendaftar juga. Sharon menjawab datar. Lani mengernyit. Bukannya kamu kuliah di Universitas Trisakti, ya? Pindah kampus, jawab Sharon seraya berlalu dari hadapan Lani. Tunggu, Sharon. Panggil Lani seraya menjejeri langkah Lani. Sharon menghentikan langkahnya. Jangan sok akrab di kampus ini. Aku malas bertegur. Sapa denganmu, ucap Sharon dingin. Aku tahu kamu benci aku, tapi aku tidak membencimu. Percayalah. Aku hanya malas menjadi temanmu. Itu saja. Jadi, jangan sok akrab, jangan menegurku. Anggap kita tidak saling kenal. Sharon menatap tajam Lanita. Lanita menggigit bibir bawahnya menatap kepergian Sharon dengan tatapan iba. Aku tahu kau bersikap seperti ini karena masih belum menerima kenyataan. Baiklah kalau itu maumu, Sharon. Tapi andai suatu saat kau butuh teman, datanglah padaku. Gumam Lanita seraya mengembuskan napas dalam. Lanita berjalan menuju parkiran, dilihatnya Aleska melambai pada Lani. Ya, Lani ternyata satu kampus dengan Aleska. Aku bertemu Sharon, ucap Lani seraya memasang seatbelt. Sharon ngampus di sini juga? Tanya Aleska.
Daftar dari awal lagi dan memilih jurusan baru sepertinya. Mungkin dia mau menghindari kawan-kawan lamanya. Kudengar dulu kawan-kawan dari kalangan sosialita. Aleska hanya manggut-manggut. Itu Saskia. Seru Lani menegaskan pandangannya. Sepertinya iya, jawab Aleska. Kuliah di sini juga? Tanya Lani. Yah, begitulah. Sebaiknya ayo kita pulang, jangan tegur Dial. Dari acara malam itu sikapmu dengannya tampak aneh. Ada apa, sih? Lani heran. Aleska menceritakan kejadian yang sebenarnya. Oh, jadi dia menuntut permintaan maafmu secara resmi. Kenapa nggak telepon dia? Aku lupa. Sekarang aku ingetin, telepon dia. Minta maaf sambil ajakin dia makan, usul Lani. Aleska melongo. Terniat amat kamu, Lea. Kita kan mau latihan nyetir. Kapan-kapan itu, gampang. Ayo, kita ajak Saskia makan siang. Desak Lani. Singkat cerita, Aleska dan Lani berhasil mengajak Saskia masuk ke mobil Aleska. Sopir pribadi Saskia pulang lebih dulu. Mereka kini ada di sebuah kafetaria. Lani membuka-buka buku menu seraya sesekali membalas pesan-pesan yang masuk. Ponsel Lani berdering. Halo, Ma. Diam sejenak. Sekarang juga. Oh, baiklah, aku kesana. Lanita mengakhiri panggilan. Kia, sorry ku tinggal. Mama memintaku datang ke kantornya, penting. Enggak, apa-apa ku tinggal, ya. Bye. Lea, kamu naik apa? Ujar Aleska. Naik mobil online saja. See you. Lani melambai dan melangkah tergesa-gesa. Di luar kafe, Lani mengirim pesan pada Nilam, temannya yang dulu merekomendasikan pekerjaan di rumah Reza. Terima kasih telepon bohongannya. Nilam menelepon Lani. Kami abis mengelabui siapa? Tanya Nilam. Aleska, jawab Lani. Gimana ceritanya? Aleska lagi PDKT. Lebih tepatnya lagi aku arahkan untuk PDKT ke perempuan lain. Mana bisa? Ales cuma naksir kamu dari dulu sampai sekarang, tukas Nilam. Lanita nyengir. Ya makanya ku buat biar dia bisa move on. Makanya aku tadi minta. Tolong kamu, Nil. Kapan kita ketemuan? Kamu betah kerja di rumah konglomerat itu? Nilam bertanya. Lugu, dia memang belum tahu peristiwa apa saja yang terjadi pada Lanita selama ini. Nanti kita ketemuan pas kamu libur kerja, ya. Ada banyak hal yang mau aku ceritakan. Oke, aku tunggu teleponmu, ya. Ujar Nilam terdengar senang. Panggilan diakhiri bertepatan dengan mobil online pesanan Lani yang sudah tiba. Tujuannya tentu saja pulang. Tapi di rumah, Lanita mendapat kejutan. Halo? Lanil, beberapa hari kamu tak ada di rumah Reza, rasanya sepi sekali. Danisa menyambut dan memeluk Lani yang baru tiba. Lanita menyambut pelukan Danisa dengan hangat. Kamu pasti belum makan siang, ini tante bawakan makanan buatan Dimitri. Sengaja, tante minta Dimitri masak untuk dibawa ke sini. Aduh, tante, jadi ngerepotin. Lani merasa tidak enak. Danisa lalu celingak-celinguk. Loh, mana Aleska? Oh, Aleska sedang makan siang di kafe bersama Saskia. Saskia, kening Danisa berkerut. Itu loh, Tan. Anaknya Tante If, mantan sekretaris papanya Reza. Ada raut tak suka di wajah Danisa. Dia datang ke rumah Dein sengaja membawa makanan lezat buatan Dimitri karena tahu Aleska pasti mengantar Lanita pulang. Dia ingin membuat suasana rumah Dein menjadi hangat dan ceria dengan mengajaknya makan bersama. Karena Danisa pernah mendengar ucapan Lani jika dia merasa kesepian di rumah besar Dein.
Kok, bisa-bisanya Aleska membiarkan kamu pulang sendiri? Danisa segera menghubungi Aleska. Tante, aku nggak apa-apa, loh. Ini udah selamat sampai rumah. Lanita ingin mencegah. Danisa menelepon Aleska. Aduh, ini anak. Kenapa nggak diangkat-angkat, sih? Gerutu Danisa. Aleska sedang makan siang, Tan. Gimana kalau kita menikmati makanan Dimitri? Aku lapar, Tan. Rajuk Lanita ada ide. Danisa menyerah. Dia senang Lanita tampak gembira dengan kedatangannya. Danisa berharap Lanita bercerita pada Dein kalau dirinya begitu baik dan perhatian pada anaknya. Siang itu Lanita makan siang berdua dengan Danisa. Tapi dalam hati Danisa merutuki Aleska yang malah pergi dengan anak mantan seorang sekretaris Ajisaka. Lani, kamu telepon mamamu bisa? Tanya Danisa. Oh, bisa, Tan. Lani segera menghubungi Dein. Iya, sayang. Sapa Dein. Ma, di sini ada Tante Danisa mau bicara sama Mama. Lani memberikan ponselnya pada Danisa. Halo, Jeng. Aku sedang makan siang bersama Lani. Sekalian aku bawakan masakan Dimitri. Jeng tahu kan Dimitri itu siapa? Chef handalnya Reza, masakannya super lezat. Aku tahu Lani selalu ketagihan makanan buatan Dimitri, makanya aku sengaja minta Dimitri memasak khusus untuk aku bawa ke rumah ini. Stoknya banyak. Jeng Dein juga bisa cicipi nanti. Danisa berkata dengan riang gembira, berharap Dein melihat dirinya sangat memperhatikan Lanita. Dein tentu saja merasa senang dengan perhatian Danisa pada anaknya. Apa Ibu Parmiah datang juga? Tanya Dein. Loh, untuk apa tanya tentang perempuan itu? Dia tak tahu malu saja masih tinggal di rumah Reza. Bukan siapa-siapa tapi masih betah makan tidur gratis di rumah besar. Keponakanku, cibir Danisa. Dein tampak tersenyum. Iya, Lanita tadi menghubungi Dein dengan panggilan video. Setelah mereka berbasa-basi sebentar, telepon pun diakhiri. Tante, Mama awalnya memang belum bisa menerima kehadiran Ibu di sini. Tapi tadi malam, aku berhasil membujuk Mama kalau Ibu benar-benar menyayangi aku sejak kecil. Aku merasakan betul kasih sayang Ibu. Mama Dein akhirnya luluh dan setuju Ibu tinggal di sini. Jelas Lanita. Kamu itu, Lan. Jelas Parmia itu sudah melakukan kejahatan tapi masih saja dibela. Danisa mendesah kesal mengingat Parmia. Tapi Ibu Parmia tidak jahat padaku, Tante. Ucap Lania lirih dan tetap sopan. Danisa hanya mengedikan bahu tak peduli jasa baik Parmia pada Lanita. Ayo, kita lanjutkan makan siang kita saja. Besok-besok Tante akan sering ke sini bawa makanan lezat buatan Dimitri, ucap Danisa. Duh, Tan. Aku takut Dimitri repot. Dia harus masak banyak seperti ini. Bagaimana dengan tugas utamanya memasak untuk Reza? Belum lagi bahan makanan yang dipakai Dimitri selalu kelas premium. Kalau memasak double, pengeluaran pasti membengkak. Lanita merasa tak enak. Aku meminta Dimitri memasak atas persetujuan Reza, kok. Danisa mengelak. Lanita mati kutu mendengar jawaban Danisa. 1 jam setelah makan siang bersama Danisa selesai dan Danisa pamit pulang, Lanita menelepon Reza. Reza, kamu meminta Dimitri kirim masakan untukku? Tanya Lani. Tidak, kenapa? Tadi Tante Danisa kesini bawa masakan buatan Dimitri dan besok-besok mau kesini lagi. Tante Danis bilang, Dimitri masak double karena persetujuanmu. Ya kalau memang kamu mau masakan Dimitri, aku nanti minta Dimitri memasak khusus untukmu dan Rashid atau Jauhari yang akan mengantarkannya ke rumah Tante Dein. No, jangan.
Bukan begitu maksudku. Aku hanya konfirmasi saja, Reza. Kasihan Dimitri kerjanya double, aku tak kuat menggaji Dimitri, kekeh Lani. Lagi pula masakan di rumah mama juga enak, kok. Tidak kalah enak. Sepertinya Tante Danisa sedang mencoba menggambil hatimu dan mamamu, Lani. Lani diam sejenak. Kurasa juga seperti itu. Jangan termakan rayuannya. Kamu bukan untuk dijodohkan dengan Aleska tapi denganku, Lani. Ingat itu. Keputusan Papa Aji Saka dan Mama Dein tidak bisa diganggu. Gugat. Ancam Reza.